Halo, selamat malam, Aldi. Aldi dengar suara aku nggak? Halo, Aldi? Pas. Oke, oke, aman ya. Oke, di kemarin gimana untuk tugas yang terakhir? Udah selesai belum, Aldi? Kemarin belum sempet kayaknya soalnya ada tugas dari sekolah juga. Oke, sekolah Aldi kelas berapa? Dua ya, Aldi ya? Kelas Oh, kelas 3 tiga, sekarang. baru tiga. Oke, oke. Jadi di pertemuan hari ini sama ya, kayak kemarin itu kita membahas HTML. Cuman di pertemuan hari ini itu kita akan lebih mendetail membahas mengenai apa yang ada di dalam head. Jadi nanti ada juga link, sorry, kayaknya yang berhubungan dengan link deh. Jadi kalau misalkan image itu komen tambahannya, tag tambahannya itu ada SRC ya. Kalau link itu ada ref untuk meletakkan linknya, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembelajaran kemarin. Kira-kira dari Aldi sendiri ada kesulitan nggak waktu sejauh ini belajar HTML? Belum kayaknya. Masih aman ya? Iya. Oke, ntar aku share screen dulu. Oke, jadi ini untuk pertemuan yang kedua, yaitu kita akan bekerja dengan teks dan juga gambar dengan HTML. Bentar. Oke, ini kemarin. Oke, jadi ceritanya di sini itu kita mendapatkan apa ya? Kita di sini perannya itu sebagai freelancer. Jadi kita mendapatkan sebuah order dari pengusaha textiles. Nah ini ya, I receive an order from individual entrepreneur who sell various pieces of jewelry and beads. Jadi kalau sebelumnya itu kita jadi karyawan di bawah perusahaan ya. Kalau di Python, ya di Python Pro, Python Start itu kita perannya di sebagai karyawan di perusahaan. Jadi kalau di sini kita itu bekerja sebagai freelancer ibaratnya kayak gitu. Kemudian I won't give you the whole order yet, but you can help me with one aspect and of course practice is always needed. Jadi nanti pastinya projectnya itu dalam bentuk website. Oke, jadi at the exit of his store, the customer wants to set up a counter with a web application that asks visitor about how satisfied they are with the service. Jadi mereka pengen membuat sebuah website di mana menampilkan jumlah pengunjung, jumlah apa ya, menanyakan pengunjung ya, kayak semacam yang sering Aldi temui ketika mengerjakan soal di platform itu biasanya ada apa ya kayak emot bahagia biasa aja atau sedih kayak gitu. Jadi si klien itu kurang lebihnya request untuk mau ingin dibuatkan website seperti itu. Nah ini evaluate the service quality. Jadi ada tiga ya. Everything is fine, it's not so good, it's awful. Jadi kayak gitu. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi dengan website seperti ini, di mana kita bisa melihat ya bahwa di sini ada kayak semacam kotak-kotak ini dan juga ada teks dan ini ada emot. Emot ini termasuk image ya. Jadi kemarin itu kita udah buat list, kita juga udah belajar mengenai link ya, pakai ref tag A dan juga pakai image juga. Jadi nanti ini gabungan dari pembelajaran kemarin. Nah, ini terbuat dari list, kemudian nanti supaya bisa ditekan kotak-kotak ini, itu nanti kita uh, letakkan kontennya di dalam tag A. Nanti linknya kemana itu kita atur sendiri. Oke, kemudian juga di sini
terdapat emot, di mana untuk memunculkan emot kita memerlukan tag image, kemudian src untuk apa ya, mendefinisikan letak emoticonnya yang asli, gambar yang asli itu di mana, kayak gitu. Nah ini ya, jadi kita butuh heading, kita butuh links dan juga images. Nah ini. Oke, nah jadi untuk goalsnya pembelajaran hari ini itu kita akan mengeksplor terkait tools HTML tambahan. Nah ini, fulfill part of Fred's order. Jadi kita akan mendesain websitenya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Oke, kita akan mereview kembali ya terkait apa itu HTML, apa itu tag, dan bagaimana bentuk tag dan macam-macamnya itu seperti apa. Jadi kemarin itu kita udah belajar ya bahwa tag adalah suatu elemen di HTML di mana ini digunakan untuk membangun part-part yang ada di dalam website. Dan biasanya tag ini memiliki ciri khusus ada yang namanya opening dan juga closing. Dan di antara opening dan closing ini itu nanti kita bisa meletakkan sebuah konten. Nah, ini untuk opening tag-nya dan ini untuk closing tag-nya. Ini ya pembedanya itu kalau closing ada slash-nya. Dan ini juga kita belajar bolak-balik terkait protokol atau aturan yang ada di website, itu ada HTTP dan juga HTTPS. Dan ini untuk perbedaannya, kalau HTTPS ada S-nya itu menandakan bahwa websitenya lebih secure. Nah, kayak gitu, lebih aman. Oke, kemudian di dalam HTML itu nanti terdiri dari di dalamnya ada head, ada header, ada body, ada main, ada footer. Sama seperti apa ya? Tubuh manusia ya, ada kepala, ada body, ada badan, ada juga kaki kayak gitu. Oke, the style attribute. Jadi di sini kita akan mempelajari style. Dari style itu sendiri seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu terkait desain ya, desain website. Dan untuk mendesain suatu website itu biasanya kita menggunakan teknologi apa, Aldi? Kalau di web masih ingat nggak? eh Lupa lagi. Apa Ayo ya? apa? Kemarin ada tiga tuh, HTML, apa lagi? Java JavaScript sama ya, JavaScript sama satunya apa lagi untuk desain, Ukdis. Apa sih namanya? untuk styling, ngasih warna, Oh, mengubah jenis huruf. CSS. Nah itu ya. Oke. Oke, jadi nanti kita akan membuat website sederhana ini, yang hitam putih ini, menjadi lebih berwarna seperti ini. Dengan apa? Dengan CSS tadi. Oke, nah ini ya. Jadi perbedaannya itu lebih ke warna ya. Yang satunya itu colored, berwarna. Yang satunya hitam putih. Dan memiliki background. Oke, jadi untuk styling atribut di HTML kita nanti bisa menggunakan CSS ataupun kalau misalkan ingin tidak menggunakan CSS itu dari HTML-nya juga kita bisa langsung memberikan styling. Cuman memang kurang fleksibel ya, terbatas gitu. Tapi bisa. Nah, jadi untuk memberikan ini itu nanti ada tambahan di dalam tagnya. Ini kayak misalkan di dalam paragraf atau main ya, atau main tag main, itu nanti kita bisa berikan ini background color sama dengan colornya apa. Maka nanti konten yang ada di dalam tag main akan berwarna sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Oke, kemudian untuk teksnya juga, misalkan tag P, di mana kontennya kan isinya teks tuh dalam satu paragraf. Nah, jika kita menambahkan ini comment color di dalam tagnya, maka nanti untuk konten
atau tulisan yang ada di dalam tag P itu nanti warnanya akan mengikuti warna yang sudah didefinisikan. Dan di sini juga ada border. Nah, border itu kayak tabel ya, biasanya ada garis di tepinya, kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi, oh ini pakai style masih, sorry. Ya bisa kita tuliskan di sini ya. Ini kayaknya inline deh. Oke, jadi H1 style sama dengan background color, colornya apa? Red. Maka konten yang ada di dalam tag ini akan memiliki background warna merah. Nah ini ya, kayak ini, very important text. Begitupun juga ini, kalau color aja berarti itu warna lebih ke warna teksnya. Jadi color green, nah kontennya di dalam ini tabel teks itu warnanya hijau. Nah ini yang border ya. Border 5 pixel, nah ini untuk garis tepinya ya. Dan 5 pixel ini kita bisa atur, bisa 10, bisa 11, 12, dan angka lainnya. Nanti ukurannya akan menyesuaikan yang angka yang mendefinisikan di sini. Ini solid, bentuknya apa? Bentuknya solid, warnanya pink. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini, Aldi? Bisa. Oke. Oke, nah ini ya udah. Nah ini juga ya, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau misalkan mau ngasih border, itu kita bisa atur ukurannya. 10 pixel, 12 pixel, 20 pixel, nanti di sini akan mengikuti. Atau ukuran bordernya itu tambah besar, kayak gitu. Kemudian di sini kita juga bisa atur ya, kita bisa berikan solid. Yang dimaksud solid itu apa ya? Kayak misal bentuk bordernya solid. Nah ini ya. Jadi nggak kotak secara sempurna, melainkan ada ini ya, ada cekungan ini. Kayak gitu, ada cekungan kayak gini. Kemudian di sini ada kode heksa. Jadi di sini kode heksa yang dimaksud adalah untuk pemberian warna. Jadi pemberian warna itu bisa pakai kode heksa ataupun langsung ditulis ini warna yellow kayak gitu. Ingat ya, yang perlu dicatat kalau ada color, tulisannya color aja itu berarti mewarnai teksnya. Kalau tadi ada background color, maka nanti yang akan diberi warna di belakangnya ya. Itu bedanya. Oke, dalam memilih warna kita bisa ada 3 opsi pilihan ya. Ada 3 pilihan, kamu bisa pilih salah satu. Bisa langsung menuliskan teksnya, warna apa, misal blue, yellow, red, dan lain-lain. Ataupun bisa menggunakan kode heksa tadi, pagar 180-773, kayak gitu. Ataupun kode heksa yang lain, dulu aku pernah ajarin ya, gimana cara mencari warna dengan kode heksa di Google, langsung aja diketik. Oke, kemudian ada pilihan yang terakhir yaitu RGB. Nah, ini untuk pemberian RGB itu kurang lebih seperti ini ya. White itu RGB-nya kayak gini, gray kayak gini, green, dan ini untuk model heksanya. Nah, kayak gitu. Kalau black ini 000, di sini 00 juga. Cuman yang membedakan pendefinisiannya. Kalau ini di dalam kurung, ini untuk red, ini untuk green, untuk blue. Nah, ini. Dan di sini dimulai dengan tanda pagar baru kode heksanya. Kayak gitu. Nah, ini ada tanda pagarnya itu udah pasti heksa. Oke, bentar. Sama ya, sebenarnya untuk heksa sendiri itu ada 3 ya. Ada 3 kayak gini, kayak RGB. Ini untuk red, koma, untuk blue, untuk green, koma, untuk blue. Sama. Ini 2 angka pertama itu untuk red, 2 angka yang tengah itu untuk green, 2 angka terakhir itu untuk blue. Nah ini sama aja kayak gini. Rednya FF, greennya 9A, 00 blue, kayak gitu. Oke, kurang lebih sama, cuman beda cara mendefinisikannya. Oke, kemudian di sini ada icon ya. Untuk icon sendiri,
Untuk icon sendiri itu kita pakai tag yang namanya IMJ ya. IMJ, IMJ, kemudian lokasi gambarnya itu ada di mana langsung diletakkan di dalam SRC ini. Nah, di sini untuk ikonnya kita juga bisa mengatur ukurannya, panjang dan lebarnya. Nah, ini ya. Jadi nanti kita bisa menentukan width-nya berapa, lebarnya. Di sini kita pakainya pixel ya. 150 pixel, height-nya 150 pixel. Jadi lebar dan tingginya di sini sama. Itu kita bisa atur ya. Sesuai keinginan kita apakah mau dibuat gede atau dibuat kecil atau sedang. Nanti kita bisa menentukan sendiri untuk angkanya lebarnya berapa, tingginya berapa. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Aldi? Eh, nggak ada, belum kayaknya. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk apa ya? Kayak pengaturan penulisan teks itu kita eh, biasanya kalau sering pakai Microsoft Word itu pasti tidak asing ya pakai ini text align. Itu ada center, ada right, ada left, di mana hurufnya dalam satu paragraf itu apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, atau justify ya, atau rata dua-duanya kayak gitu. Istilah ini udah tahu belum, Aldi? Biasanya di Word ada. Eh, pernah kayaknya pernah ngedengar. Oke, ini ya text align. Jadi di HTML ini juga kita bisa mengatur ya. Bagaimana untuk penulisan hurufnya, apakah rata kiri, apakah dibuat rata tengah atau rata kanan. Itu namanya nanti bisa pakai tambahan tag ini di dalamnya. Text align. Nah ini ya, P style. Nah sama, kita harus menuliskan stylenya ya. Kemudian sama dengan di sini baru untuk propertinya. Properti dan value-nya apa? Propertinya apa? Text align. Value-nya apa? Center. Berarti di sini untuk teks yang ada di dalam konten P ini nanti posisinya ada di rata tengah. Kayak ini ya. It's usual text. Nah, ini ada di rata tengah. Sorry. Oh ya, rata tengah ya. Jadi rata tengah semua ini kayaknya. Oke, ini rata tengah semua. Kemudian kalau rata kiri nanti hurufnya maka di sini, mulai dari sini. Kalau rata kanan maka nanti uh, lebih ke geser ke sini, ke kanan. Kayak gitu. Oke, untuk ukurannya sendiri itu kita bisa atur. Jadi misalkan ingin mengatur ukuran teks yang ada di dalam suatu paragraf itu kita bisa menggunakan properti ini. Font size. Fontnya inginnya berapa? 40 pixel. Jadi di sini selain pixel itu sebenarnya banyak banget ya. Ada bisa pakai persen, ada bisa pakai milimeter, tapi di sini karena memang yang cocok untuk gambar ya, itu kita pakainya px atau pixel, 40 pixel, maka nanti hurufnya akan menyesuaikan. Kayak gitu, Aldi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari Aldi? Belum kayak. Oke, tar, tar, tar. Oke, ini kayaknya udah habis deh. Nah, jadi itu ya untuk materi sesi pertama. Kemudian di sini seperti biasa ya, kita ada tugas styling atribut. Di sini ada 4 soal cuman. 4 soal. Ini ada, ini gampang-gampang nih. Nah ini ya, jadi 5, 6. Ada 6, coba kerjain sebisanya ya Aldi. Cuman yang wajib itu 4. Oke, yang wajib 4 gitu. Oke, di sini ada 4 soal, silakan dikerjakan ya Aldi. Waktunya 5 sampai 10 menit. Kalau misalnya nggak cukup 15 menit nanti. Jadi, Hmm, berarti ini pakainya
Di sini di dalam body ini yang ditulis duluan yang berarti ini ya H gini ya. H1. Ya, H1. H1 H1 di situ stylenya style apa? Border. border. Full PX solid. Berapa ininya? Ini ya 18. Itu pagar warnanya ya. Kasih pagar. Oh, Pak. Oke, udah. Ya, oke, oke, sip. Di Oke, situ oke, good. kurung solid ininya. Coba dulu. Nah, bordernya nggak muncul. Bentar. Border 10 PX solid. Oke. Bentar, bentar. Border 10 PX. Ini lanjut. Ini spek style sama dengan 3 PX solid yellow. Nah, eh, oh ini website image. Berarti ini bikinnya dari awal ya. Nah, ini. Ini. Next, tables on head. Hmm, uh,
Itu oke, terus pet, oh iya, eh, 哦，di bawahnya bawah atas M J tanya M J S 50 PX oh, PX height-nya 50 PX terus set anjay lah anjay terus manual uh eh gila man man ya
Nah itu ya, disuruh membuat style, disuruh nambahkan style di dalam body tag yang soal nomor satu. Ini, eh, ini, Itu soalnya di sebelah kanan Aldi. oh ini, Nah itu add a style to the body. Coba kamu buka itu. add Nah the itu, following. Background colornya iya. Jadi di tag body tambahkan style, kemudian nanti tinggal nambahin background color di warnanya sini. itu. Di dalam body, di tag badinya, Eh, di baris di 5. baris 5. Ini. Ya, nah itu di dalamnya. Kayak tadi masih ingat nggak style gitu. Oh, Nah, gitu. style sama dengan, enggak sama dengan. Kalau di sini enggak ada ya. Ya, oh, sama dengan color gitu ya. Color, Background color titik dua ya. back, Sama dengan spasi titik dua. Tanda petik dua, sorry. Petik dua, oke. Nah itu B-nya kecil ya. Mirip itu. Background color tulis kayak gitu di copy aja nggak apa itu bisa. oh ini. Iya. Nah, Oke, gini. titik dua. Oh, titik koma, sorry. Titik koma. Gini. Di dalamnya. Di dalam Oh, titiknya. Nah itu petik. Oke, spasi. udah. Setelah Sip. petik setelah petik sebelum petik spasi setelah gimana ya ngomongnya setelah Eh, titik dua setelah titik koma spasi nah itu baru di paste itu di copy eh text align ya eh, tadi teks text ini, aligen ya teks online yang teks online bentar, coba cari cari text align mana ya tadi kayaknya di awal-awal deh oh ini nih nah itu ya text aligen nah kayak gitu jadi tulisnya iya text aligen center text align. Align itu ada stripnya ya. Yang biru Aldi, sorry. Yang biru. Nah itu yang oh warna biru itu. Tagnya itu. Text, strip, align. Ini ini untuk propertinya titik dua, spasi, baru center. ini Oke, udah. Itu titik koma apa titik dua? Titik dua kan ya? ya Text titik dua. align, oke. Nah itu sekarang tinggal ngikutin itu. Yang kedua, soal yang kedua. Oh Add ini style to H1 berarti H1-nya dikasih style juga sesuai yang itu. Nah, di sini baru color. color ini ya Ya, betul. titik dua Sekarang value-nya value-nya apa itu warnanya? Oh, itu tinggal kopas saja. di sini ya. Nah, Ya, gini. boleh. Itu yang Udah. terakhir sekarang di soal yang terakhir add style to a text A, ada tiga. Berarti sebelum sebelum A, ref, sebelum ref. A sebelum ref. Sebelum tulisan ref A spasi Oh ini style ya itu. Nah stylenya itu ada tiga ya. A pasti style sama dengan ya. Ya mirip kayak tadi caranya. Nah, klik ini. Nah gini. Ya oh ya sip. Terus text text color itu berarti color aja ya. Kamu copy color aja. Langsung tag color, nggak usah teksnya. Color aja. Oh color Nah baru colornya ikut itu. titik dua dulu nggak Ya white gitu ya. white.
Terus Ya, terakhir terakhir yang itu belum belum belum. Font size-nya, size, font size spasi, seperti spasi, font size, yaitu copy. Nah, oke. Nah itu Aldi. Jadi properti itu nggak boleh ada spasi, harus ada tanda sambungnya. Itu yang background color semuanya itu kasih background strip color kayak gitu. Kayak sorry sorry, yang setelah ground, background itu nyambung colornya. Nah di yang situ nah udah font size juga, font size juga. Pokoknya kalau lebih dari satu kata, font size setelah font ya, oh stop. spasi dulu. Nah itu disambung pakai itu. Nah sekarang tinggal kopas aja ini di A-nya semua kan ada 3 A tuh. Nah, udah. Div tuh Udah. ah. Oh iya div, ntar aku jelasin bentar ya. Bentar, bentar. Oke, ini waktunya tuh tinggal dikit ya. Ntar, join lagi ya Aldi. Aku cut dulu. Ntar, daripada nanti kepotong. Ntar, aku silakan langsung join ya. Oke, bentar-bentar aku searching dulu. Div mana ya? The fourth stage. Oh, oh ini. Nah, jadi topik selanjutnya itu ada tag baru yang namanya div. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari tag div ini? Jadi, tujuan dari eh, div ini itu sebenarnya singkatan dari divide ya, membagi elemen-elemen website. Jadi, memang fungsinya adalah satu tag untuk mengelompokkan atau membagi bagian-bagian dari elemen. Nah, kayak gitu untuk tag div ini. Dan kemungkinan kedepannya itu bakal banyak banyak menggunakan tag div ini sampai karir developer, web developer pun kebanyakan memang orang-orang pakainya div daripada main, footer sama header. Nah, itu jarang-jarang dipakai. Biasanya orang-orang itu developer-developer pakainya div karena dengan div itu kita bisa mengatur atau mengelompokkan bagian bagian-bagian elemen di dalam suatu website. Jadi itu, misalkan ada bagian atas itu nanti div-nya diberikan sebuah semacam ID atau kelas. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih sama ya untuk tag div ini. Ada openingnya dan juga ada closingnya. Dan di dalamnya itu kontennya. Oke, dan biasanya itu digunakan di dalam body. Nah, itu. Jadi biasanya diberikan pengelompokan. Misalkan di dalam suatu website itu ada 3 bagian ya. Di sini misalkan ada soal pilihan ganda terbagi menjadi 3. Nah itu maka nanti akan ada 3 div yang masing-masing masing-masing bagian itu divnya diberikan sebuah ID atau kelas. Kayak gitu. Jadi untuk mengelompokkan elemen elemen yang ada di dalam HTML. Nah, ini ya.
Tapi kalau misalkan itu bisa juga ya, bisa juga tidak diberikan ID, tetapi itu apa ya? Kita seorang developer apalagi masih baru itu pasti bingung nanti jika di kemudian hari membuka kodenya lagi. Nah, biasanya untuk mencegah hal itu kita developer memberikan sebuah ID atau kelas. Tapi itu nanti ya. Tapi kalau sekarang itu kita membuat div yang sederhana aja. Jadi di dalam body itu nanti misalkan kita ingin membuat dua bagian dalam website kita bagi. Jadi ada layer ya. Jadi halaman web ini kita bagi menjadi dua. Nah, di sini untuk membuat website bisa melakukan atau membuat halaman seperti itu, kita akan menggunakan tag div ini. Oke, jadi untuk bagian yang pertama, ini first division ya. Stylenya apa? Bordernya Rebecca Purple. Ini bentuknya solid dan ukuran bordernya itu 2 pixel. Nah, ini untuk first division. Kemudian untuk second division itu bordernya beda lagi. Bordernya red deep pink, solid 2 pixel juga. Jadi perbedaannya di sini adalah warna. Jadi di sini akan jarang sekali ya kita menggunakan tag P, tag main, tag footer, tag header itu jarang sekali. Jadi kedepannya kita akan menggunakan div ini karena fleksibel. Bisa juga jadi kayak paragraf, bisa juga kayak main, header atau footer, tergantung dari pendefinisiannya kita nanti stylenya seperti apa kayak gitu. Nah ini ya ada first division, ada second division. Nah ini terbagi menjadi dua kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini, Aldi? Bisa. Oke, application ntar. Nah jadi nanti kita akan mengaplikasikan ini yang barusan itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kayak semacam dua kotak ya, dua persegi panjang di mana di dalamnya itu ada teks yang masing-masing itu masih secara normal ya, rata kiri. Jadi kayak gitu. Oke, jadi di sini kita nanti akan membuat halaman websitenya seperti ini. Jadi kita akan menerapkan yang ini tadi. Ini kamu bisa screenshot juga ya, Aldi. Oh ya. Oke. Kita akan menerapkan ini, di mana ini masih sederhana ya bentuknya, sehingga nanti akan membentuk seperti ini. Udah terbayang nggak gimana cara membuat website seperti ini? Hmm, belum sih, belum kebayang. Oke, jadi tadi ya, kalau memberikan warna full warna di halaman website, yang seperti Aldi lakukan di tugas pertama, di bodinya itu diberikan style background color. Oke. Kemudian di sini yang pertama itu pastinya nanti itu ada H1 ya. Kemudian di bawahnya itu ada pakai div ya. Ada 3 div di sini untuk membuat seperti ini. Oke, tadi udah buat ini kan di soal nomor satu tadi di tugas satu kan. Udah Nah itu ya. cuman bedanya di sini kita akan pakai div kayak gitu. Nah ini. Jadi nanti di apa ya untuk propertinya sendiri itu di pixelnya 100 pixel kemudian supaya nanti apa ya letaknya di tengah itu kita bisa membuat lebarnya itu 50% setengahnya ya setengah dari layar biar rata tengah. Oke, di sini kita bisa memberikan juga ya stylenya. Jadi dengan div ini kita juga bisa memberikan atau mengatur stylenya, panjangnya berapa, kayak gitu. Nah, jadi kalau panjangnya 135 pixel, maka nanti untuk kontennya akan sepanjang ini. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi ya, untuk pemberian ukuran di dalam HTML itu bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan milimeter, sentimeter, sama feet juga bisa deh kayaknya. Sama persen. Cuman yang paling sering digunakan itu memang yang persen sama pixel. Jadi kalau misalkan ingin membuat
setengah ya, setengah dari layar, kita tinggal menuliskan width-nya 50%. Kalau ingin full layar seperti ini, maka nanti kita tuliskan aja width 100% atau nggak perlu didefinisikan maka otomatis mengikuti layarnya. Oke, ini kalau ukuran kecil ya. Oke, width-nya ini, nah ini juga ada pemberian properti width ya. Dengan yang lain adalah fit content. Jadi kayak semacam mengikuti kontennya. Fit content. Jadi ini ya, in our sample it's the same 135 pixel. Jadi panjangnya itu akan mengikuti konten. Konten yang dimaksud adalah ini, tulisan everything is fine sama apa? Emot. Jadi kurang lebih seperti itu, fit content. Kayak itu ya, fit content. Oke, sesuai dengan kontennya. Oke, di sini juga ada properti baru namanya margin. Jadi margin ini misalkan kita punya konten. Di sini kita bisa atur marginnya itu bisa dari empat arah. Margin top dari atas, margin right, margin bottom, bawah itu bottom ya. Bottom, kemudian kiri itu left. Jadi kalau misalkan kontennya di div-nya kita berikan style, marginnya margin apa ya? Margin atas misalkan, margin top MT berapa 10 pixel maka si konten akan menjauh dari garis paling atas sejauh 10 pixel ke bawah kayak gitu. Kalau ke bawah margin bottom 10 pixel maka nanti akan menjauh dari batas bawah yaitu bergerak ke atas. Kayak itu dibalik-balik. Oke, sampai sini bisa dipahami, Aldi? Bisa. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ya. Untuk perumpamaannya tadi ini ada margin top untuk memberikan batas atas, margin right, margin bottom, dan juga margin left. Nah, ini untuk batasnya kita juga bisa tentukan pakai pixel ataupun persen kayak gitu. Nah, kalau misalkan ingin apa ya, nggak mau capek, mau menentukan marginnya berapa, tinggal di sini aja, margin nol dan auto. Maka nanti akan nol semua, tidak ada batasnya. Oke, jadi biasanya ada di tengah-tengah kayak gitu. Kayak gini ya, kasusnya itu nanti marginnya kurang lebih seperti ini. Nol auto. Oke. Oh ini margin bottom. Ternyata ada margin bottom ya. Margin bottomnya 1 pixel. Maka ini akan bergeser ke atas. Kontennya bergeser ke atas sebanyak 1 pixel. Kayak gitu. Nah dengan kode seperti ini. Oh ini belum sih. Belum membentuk button text. Kayak gitu. Oke. Oke. Dan juga di sini ada text decoration. Jadi text decoration itu kayak semacam apa ini? Almost done. We just need to remove the underscore of the link, the text decoration. Jadi kita juga bisa menghapus apa ya? Garis-garis yang ada di teks. Baik itu ini ya. Kalau misalkan kita pakai tag A, maka untuk menandakan bahwa ini link di dalam konten A itu nanti hurufnya seperti ini, ada garis bawahnya. Kayak gitu ya. Setiap kita buat konten yang dimana di luarnya itu di dalam tag A, maka nanti ada garis bawahnya yang menandakan itu link dan bisa diklik. Nah, untuk menghilangkan itu, nah itu kita bisa menggunakan properti yang namanya text decoration. Jadi dekorasi yang ada di dalam teks itu nanti kita bisa hilangkan kayak link tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami, Aldi? Bisa. Oke, kayak gitu ya. Oh, ini mepet juga waktunya. Ntar. Oke, di sini ada tugas ya. Ini untuk nomor 2 kira-kira 5 sampai 10 menit dah, kalau apa. Ntar. Tadi telat juga kan. Ntar. 10 di sini ada berapa ya? Ada
ada 5 sebenarnya ya. Ada 5 soal. Cuman, oh ini gampang ya. Ini gampang. 1 sampai 4 aja, Aldi. Kamu kerjakan. Kalau misalkan nggak nutut, yang nomor 5 itu dijadikan tugas rumah. Ini kayak tadi ya. Cuman di sini kita bisa atur tadi margin-marginnya kayak gitu. Kayaknya ini udah deh, udah kebentuk deh. Oke, silakan Aldi. 5 sampai 10 menit sampai 40 ya kita. Enggak, Pak. Nih, di lifestyle border. Ini warna merah atau oranye ini? Merah deh kayaknya. Terus, red, solid, berapa px? Ini px-nya dikasih berapa ya? Pixelnya. Bentar. Kalau enggak kosongin aja nggak apa. Oh, Kalau enggak kosongan aja. satu aja, 1 pixel gitu, biar normal. Itu nomor berapa, Aldi? Tiga Nomor ya? 3. Oh Ya. ya, oke. Nomor 3 itu ya satu Pakainya pixel border kan ya? bordernya. Ya, Ya, ya. Blok 1. Green. Width-nya, the margin. Oh, ntar berarti. Oh, ini dipindahin. Tadi tuh pakai model. Mana? Oh, ini div style. Berarti pakai div. Di sini hasil div style gitu ya. Eh, bentar. bentar. To do this, ya. Div Div style. style, width-nya, nah itu. Kayak gitu, iya sama itu. Width. Fit. Fit. Content. Fit content. Gak Udah ada kayaknya. hanya ya. Lah, Fitnya gak ada. Oh, udah bener. lah kak Gak apa, kan. gak apa. Hah, Fitnya itu gak anu ya. Gak ada hanya sebenarnya. Tapi gak apa-apa dah. ini. Ah, div tag berarti divnya apa sih? Ini divnya di mana? Divnya itu setelah body ya. Berarti H1 A semuanya itu ada di dalam Add div. add for div tags. Add Berarti for di mana? ditambahinnya Oh, di bagian A, di bagian A setelah H1. ini a Iya, itu di dalamnya tag div A-nya semuanya. tag div. Iya.
Bentar, take, ada contohnya nggak ya? Oh, Coba lihat di chat Aldi. Aku kasih bocoran dikit, kata kunci dikit. Nah, kayak gitu itu this. untuk yang A1 yang pertama. Tinggal meneruskan aja. Ini kan A, terus tambahin div. Div dulu. Div, Oh, div div dulu. itu di luar, di luarnya A. Oh, jadi bukan di sini ya. Ya, bukan. Berarti di sini. Nah, ya. Kayak punya aku barusan di chat Zoom, coba Divs. lihat. Udah dilihat belum? Oh, ini. Iya, Ini kayak bisa di gitu kopas tuh. bentuknya. Gak apa, satu aja itu. Nah, begitupun untuk yang lain ya. Untuk yang bawahnya itu kan ada sisanya dua. Silakan disesuaikan nanti. Pusing lihat. Gimana? Emang gitu harus biasa emang. Ah, nah, ini div lagi. Terus Oke, bikinnya lagi di mana? dari div yang terakhir kamu enter. Nah, Di ini mana nih? baru tab lagi ya. Tab. Nah, baru div lagi. Copy yang di Oh, atas divnya. Copy yang nomor ini. 8. Oh, kopi. Nah, itu dia. Hmm. Nah, nah ini yang A baru tab dua kali Aldi. Dua. Nah, Ini BR baru katanya nggak butuh ya. Delete the BR iya text. nggak butuh, soalnya sudah pakai div. Nah, sekarang div penutup Oh iya. tab satu Div. kali. Nah, itu. Oke, kayak Hmm. gitu langkahnya. Tinggal yang Nah, terakhir. ini terus ini bikin lagi di sini ya. Ya, kayak gitu. Pusing. Bentar. Apa biasa. Bikin di sini lagi. Nih, tap dua kali tap tap. Hmm. Terus yang ini biar tuh lagi. Nah, ini bikin lagi terakhir ya. Ya. Nah, ini. Tet. Eh, maka di terakhir. Hmm. Nah, enter satu lagi Eh, Aldi. tapi Kurang mau. satu sih sebenarnya. Kurang satu. Bentar, biar lengkap aja ya Aldi. Kamu enter lagi Ya. Aldi dari div yang terakhir. Enter lagi. Nah, hapus satu kali. Nah, ini ada penutup div. Ada penutup div yang paling atas sendiri. Di Oh bawahnya ya. H1. Nah, kalau gini udah sempurna. Nah, kayak gitu. Ah, Oke, udah. good job Aldi. Jadi itu ya. Hari ini kita udah belajar bagaimana membuat sebuah konten ya. Kalau di awal tadi itu ada yang namanya heading, ada kita udah belajar link, dan juga terakhir itu link, heading sama image ya, di mana masing-masing itu kita bisa atur stylenya tadi dengan properti yang udah dipelajari ya tadi. Dan terakhir untuk mengelompokkan elemen-elemen yang ada di dalam HTML itu kita bisa menggunakan tag div, dan di tag div itu sangat fleksibel. Kita juga bisa menambahkan styling beserta properti-properti yang dipelajari tadi ya, kayak background color, kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah dikelompokkan pakai tag div itu kita tidak perlu menggunakan yang namanya tag p lagi, dan juga BR. BR itu kayak semacam enter. Jadi maka nanti setelah tag penutupnya div itu, maka nanti setelah membuat uh, tag div baru itu akan berganti di baris baru. Kayak gitu Ali. Dari Ali sendiri sebelum aku akhiri, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, thank you udah hadir hari ini Aldi. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa jam 1 siang. Oke, Aldi. Ya,